Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Ramdan dengan NIM 108250001 dari program studi Teknik Komputer Universitas Komputer Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu permainan tradisional Indonesia yang mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu congklak. Sebelum membahas congklak, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Ciri-cirinya yaitu menggunakan alat sederhana dari alam, mengandung nilai budaya, dimainkan berkelompok, serta tidak bergantung pada teknologi modern. Tujuannya adalah sebagai hiburan sekaligus melatih berpikir kritis dan mempererat hubungan sosial. Nah, salah satu permainan tradisional yang paling terkenal di Indonesia adalah congklak. Congklak adalah permainan yang terbuat dari papan kayu atau plastik yang dibentuk seperti perahu, dengan lubang-lubang sebagai tempat menyimpan biji atau batu. Di berbagai daerah, permainan ini mempunyai nama berbeda, seperti congklak di Sumatera dan Kalimantan, dan tuman lamban di Lampung, hingga makaotan di Sulawesi. Dahulu, permainan ini dikenal sebagai permainan gadis. Kini, congklak dapat dimainkan oleh siapa saja. Berikut adalah jenis-jenis congklak. Congklak dibedakan berdasarkan bahan dan cara memainkannya. Yang pertama, congklak kayu yang tradisional dengan ukiran khas daerah. Yang kedua, congklak plastik yang ringan dan murah. Yang ketiga, congklak tanah yang paling sederhana. Hingga congklak digital dalam bentuk aplikasi agar tetap relevan bagi generasi muda. Alat dan bahan permainan. Pada permainan ini, alat utamanya adalah papan congklak dengan 16 pasang lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil dan 2 lubang besar sebagai rumah, serta 98 biji dari bahan alami seperti cangkang kerang atau biji sawo. Permainan ini dimainkan secara bergantian oleh tepatnya 2 orang. Berikutnya adalah cara bermain congklak. Secara sederhana, setiap lubang kecil diisi oleh 7 biji. Setelah menentukan pemain pertama melalui suit, pemain mengambil seluruh biji dari salah satu lubang, kemudian membagikannya satu persatu mengikuti arah jarum jam. Apabila biji terakhir jatuh di rumah sendiri, maka pemain memperoleh giliran lagi. Namun, apabila jatuh di kondisi tertentu, maka sesuai aturan, giliran berpindah kepada lawan. Permainan dinyatakan selesai ketika seluruh lubang kecil sudah kosong, dan pemenangnya adalah pemain yang berhasil mengumpulkan biji paling banyak di rumahnya. Walaupun terlihat sederhana, permainan ini sebenarnya membutuhkan strategi dan perhitungan yang cukup baik. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung. Alasan mengapa congklak masih layak untuk dilestarikan, karena congklak mengajarkan banyak nilai penting, seperti kejujuran dalam membagikan biji, kesabaran menunggu giliran, dan sportivitas menerima kekalahan. Di sisi lain, permainan ini juga melatih kerjasama, kemampuan berhitung, dan strategi. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat. Pada permainan ini, manfaatnya pun terasa banyak. Secara kognitif, congklak melatih ketelitian dan kemampuan berhitung. Secara sosial, permainan ini mengajarkan komunikasi yang baik dan mengurangi waktu bermain gadget. Dan secara karakter, congklak menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Kemudian ada tantangan dan pelestarian. Saat ini, permainan tradisional menghadapi berbagai tantangan. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gadget, sehingga permainan tradisional mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pelestarian, seperti mengenalkan congklak sejak dini, mengadakan lomba di sekolah, mempromosikannya melalui media sosial, hingga mengembangkan versi digital tanpa menghilangkan nilai budayanya. Teknologi bukan musuh budaya, justru teknologi dapat menjadi saran untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Sebagai kesimpulan, congklak bukan sekedar permainan tradisional. Di balik kesederhanaannya terdapat nilai budaya, pendidikan, sosial, dan karakter yang sangat penting. Oleh karena itu, melestarikan congklak berarti ikut menjaga identitas bangsa Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Saya ingin menutup materi dengan satu kalimat sederhana, melestarikan permainan tradisional berarti menjaga warisan budaya bangsa, karena budaya akan tetap hidup apabila kita terus memainkan, mengenalkan, dan menghargainya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.